A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program zikir, amalan dan doa, yang dimana insyaallah kita akan sama-sama belajar ya tentang berbagai zikir ya, bacaan zikir, kemudian doa-doa dan juga amalan-amalan ya. Yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita rutinkan ya dalam kehidupan kita, seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran atau juga dalam hadis-hadis ya, atau sunnah Rasulullah SAW, dan juga yang diajarkan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan dengan demikian ya, semakin hari kehidupan kita semakin baik ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu doa, di mana doa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian oleh Rasulullah ya, doa ini disampaikan kepada kita sebagai sebuah sunnah, sebagai sebuah doa yang kita ikuti berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di mana doa ini kalau saya amati gitu kan, doa ini adalah doa bagaimana menyikapi fenomena kekafiran dan juga kemunafikan manusia. Ya. Ya memang kalau kita perhatikan ya sahabat iDream ya, ketika kita ingin istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi yang mungkin sedang berhijrah gitu ya. Sedang berhijrah ya, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan tabiat-tabiat buruk ya. Berhijrah kepada kebaikan ya. Nah, ini kadang-kadang ya bukan mudah juga gitu ya ketika menyikapi atau ketika berhadapan dengan kehidupan masa lalu gitu ya. Artinya gini, ada orang yang kemudian dia berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan ya, dan dosa yang selalu mungkin dulu dia kerjakan ya, mungkin ya narkoba itu ya, atau juga mungkin perzinahan, atau juga mungkin korupsi gitu ya. Pokoknya kemaksiatan ya, judi gitu ya. Nah, ketika berusaha meninggalkan itu, nah kadang-kadang datang tuh ya orang-orang yang dulu pernah jadi teman dalam kemaksiatan, atau juga mungkin kita lihat tayangan-tayangan ya. Apalagi kalau di media sosial kan suka hilir mudik ya. FYP itu ya, FYP itu. Hilir mudik kelihatan gitu kan, kemudian ada rasa-rasa gitu kan, rindu atau pengen nyoba lagi ya, kangen gitu kan dengan kemaksiatan, itu kan bisa saja muncul ya. Dan itu menjadi pergolakan tersendiri. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah kemudian mengajarkan kepada kita doa bagaimana menyikapi
fenomena kekafiran dan kemunafikan tersebut ya. Atau mungkin ya kita dari muda memang berusaha untuk istiqomah nih sahabat Edrim ya. Tidak pernah, alhamdulillah mungkin ya, tidak pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa besar ya, seperti perzinahan, minum arak, perjudian gitu ya. Lalu kemudian melihat ya bagaimana di berita-berita ya, di lingkungan kita ya, banyak orang yang kemudian mempertontonkan kemunafikan, kekafiran begitu ya. Lalu kemudian ada juga ya rayuan-rayuan, godaan-godaan supaya kita ikut mencoba karena belum pernah mencoba gitu kan. Kan ada juga yang begitu ya. Kadang-kadang kita perhatikan anak-anak kita yang kita ajar supaya jadi baik ya, disekolahkan di pesantren, tahu-tahu masuk ke lingkungan ya. Lingkungan yang memang di dalamnya suka melakukan kemaksiatan ya. Ya, pas begitu kerja tahu-tahu di situnya banyak teman-teman yang suka main judi gitu ya, judi online. Diajakin dikit-dikit. Nah, yang kayak gini-gini nih ya sahabat iDream, itu perlu disikapi dengan benar. Nah, salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ya. Surah At-Taubah ayat yang ke-129. Surah At-Taubah ini adalah surah yang urutannya ke-9 ya di dalam Mushaf Utsmani. Di dalam surah Taubah ayat yang ke-129 Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan kepada Rasulullah ya satu doa di mana ya doa ini ya ditujukan ya atau diperuntukkan untuk menyikapi fenomena kekafiran atau juga kemunafikan manusia. Kalau kita perhatikan ya di ayat yang ke-128 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya bagaimana keseriusan ya atau keagungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah datang ya telah benar-benar telah datang kepada kalian ya kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri ya dari bangsa kita bangsa manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum ya. Di mana ya rasul ini begitu merasa ya betapa beratnya penderitaan yang kamu alami. Jadi Rasulullah itu begitu merasakan bagaimana ya, beratnya menghadapi dunia, beratnya menghadapi gejolak dunia, beratnya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beratnya untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang begitu menggoda katakanlah gitu. Ya, Rasulullah merasakan itu ya, betapa umatnya ini ya, bukannya mudah ya untuk beristiqomah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya berat ya. Ujiannya juga enggak enteng ya. Kemudian harisun 'alaikum ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat menginginkan ya keselamatan ya, betapa beratnya juga keinginan Rasulullah agar kita ini selamat. Makanya Rasulullah itu memandang orang-orang yang memusuhinya dengan penuh cinta kasih juga ya. Jadi Rasulullah itu memandang manusia ya, apalagi di orang kafir gitu, memandang dengan kasihan gitu tuh orang kafir gitu ya. Kenapa? Karena yang akan dihadapinya adalah hal yang berat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu betul-betul berharap nih, ya umatnya ini ya manusia ya, ini yang hidup ya, setelah datangnya Rasulullah SAW itu masuk ke dalam surga. Rasulullah itu memandang orang dengan harapan orang itu masuk surga itu. Nah, kadang-kadang kita sebaliknya ya begitu benci dengan orang kita berharap orang itu masuk neraka ya. Kalau Rasulullah enggak ya, Rasulullah itu justru berharap ya orang-orang yang memusuhinya ya sadar dan kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Makanya sangat diagungkan ya akhlak Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, sementara dengan orang-orang yang beriman, beliau sangat penyantun dan penyayang. Ya, dengan orang kafir aja Rasulullah itu kasih, ya, memandang dengan kasih, apalagi dengan orang-orang beriman. Beliau sangat penyantun dan juga penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya sudah sedemikian ya bagaimana sanubaya, bagaimana kasih sayang Rasulullah yang begitu besar ya, yang muncul dari sanubarinya beliau ya, ketulusan hati beliau yang paling dalam. Di dalam menyampaikan risalah dakwah ini kepada manusia. Tapi prakteknya ada juga manusia-manusia yang justru mengingkari, bahkan memusuhi dan mengatakan beliau gila ya, mengatakan beliau tukang sihir, padahal Rasulullah itu udah kebayang karena beliau kan udah sampai ke Sidratul Muntaha, sudah melihat surga dan neraka ya, bagaimana neraka siksanya. Kebayang Rasulullah kita tuh nggak akan sanggup ya menjalani siksa neraka ya. Lalu kemudian ya, ketika turun ke alam dunia lagi yang menyampaikan risalah dakwahnya kepada manusia supaya selamat dari neraka, malah dibilang gila ya, malah dibilang pendusta, malah dibilang penyihir. Ya, ini kan luar biasa ya. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-129 ya, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Dan sekiranya seandainya mereka orang-orang ini gitu ya, yang kamu seru ya Muhammad gitu kan, berpaling darimu, artinya menunjukkan kekafiran, menunjukkan kemunafikan, menunjukkan keingkaran, menunjukkan rasa tidak suka dan permusuhan. Fakul, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakanlah Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya, selain Dia, alaihi tawakkaltu, dan kepadanya lah aku berserah diri, wa huwa rabbul arsyil azim, dan sesungguhnya Allah adalah penguasa ya, atau pemilik dari arsy hingga sana yang begitu agung dan besar. Jadi Rasulullah ya, membaca doa ini ya, bahkan di dalam satu riwayat ya doa ini adalah doa yang ya, disukai oleh Rasulullah SAW. Nah lalu kemudian doa ini ya sampai kepada kita umat Rasulullah SAW. Ya, di mana situasinya seperti fenomena yang saya katakan di awal tadi ya, bahwa ada situasi di mana kemudian kita dihadapkan dengan pemandangan ya, atau juga mungkin tayangan-tayangan, atau juga mungkin seruan-seruan atau ajakan-ajakan ya, kepada kekafiran dan kemunafikan ya, apalagi di zaman kampanye ya. Ya kadang-kadang ya yang ikut bertanding itu enggak semuanya orang baik, ada juga orang-orang yang memang munafik gitu ya. Punya uang, ingin kekuasaan ya, gimana caranya bisa berkuasa ya. Dan tidak ada niat sebetulnya untuk memajukan negara, apalagi mensejahterakan rakyat begitu kan. Tapi ya karena punya uang tadi ya ikut bertanding. Nah kadang-kadang bahasanya kan bahasa yang indah-indah gitu ya. Ya, atau ada yang nekat sampai kemudian menggunakan money politik ya, kan dilarang ya. Nah, ini bentuk-bentuk money politik ini ya betul-betul kekafiran dan kemunafikan itu kan. Nah, kadang-kadang datang orang kepada kita di musim-musim kampanye gitu kan. Ayo Pak, ini ada apa, pilih kita, pilih kami ya. Ini ada uang itu kan lumayan besar. Ini kalau kita enggak kuat-kuat iman gitu kan, nah, kita tahu resikonya kalau kita pilih dia, hancur negara ini gitu kan. Tapi tawarannya begitu menarik ya, ditawari uang sekian, ya, ada yang katanya sekian M gitu ya. Para apalagi tokoh-tokoh yang punya kedudukan, punya pengikut yang banyak gitu kan. Ya, ditawarin ya supaya ikut yang mendukung ya, menambah suara ya dengan iming-iming uang. Itu kan berat juga ya. Nah, makanya kemudian kalimat di sini hasbi Allah, cukuplah Allah bagi saya. Nah, jadi mengenyahkan ya iming-iming itu ya,
bentuknya uang lah, kekuasaan lah, gitu kan, janji-janji manis lah, kenyamanan gitu ya, apa semuanya, ya, gitu kita tolak dan kita katakan hasbi Allah, cukuplah bagi saya Allah. La ilaha illahu, ya tidak ada Tuhan selain Allah, alaihi tawakkaltu, dan kepadanya lah aku berserah diri, wa huwa rabbul arsyil azim, karena sesungguhnya Allah adalah penguasa, pemilik dari arsy yang agung. Nah, jadi doa ini sahabat Edrim yang dirahmati Allah, ya, penting ya untuk kita baca terlebih ya bagi tadi ya sahabat Edrim yang mungkin dalam perjuangan ya untuk meninggalkan kemaksiatan, ya, candu-candu yang apa namanya terlarang. Kalau candu ibadah bagus ya, tapi kalau candu judi, candu pornografi, candu zina, candu mabuk, wah itu repot. Ya, sedang berjuang nih ya meninggalkan itu. Ya, kadang-kadang datang teman lama, ayo bro, ya, kita kongko lagi, kumpul di sana yuk. Gitu. Nah itu kan tawaran-tawaran yang kadang-kadang ya pada bagian tertentu di dalam kalbu, ya di dalam hati seseorang itu menarik. Belum lagi bisikan dari dalam kan iblis, ya, membisikkan udah nggak apa-apa ya. Ya, jaga kesolidan berteman gitu kan. Ini dulu kan dia berjasa sama kamu, udah ikut aja dulu. Nah, rayonnya begitu ya. Nah, ketika kita menghadapi itu ya, menghadapi bisikan itu, gejolak itu, maka perkuatlah ya i'tiqad kita, keyakinan kepada Allah dengan kalimat doa tadi, hasbi Allah, ya, cukuplah Allah bagiku ya. Hasbi Allah ya. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulang-ulang baca doa. Ya, atau ketika menyendiri, ya kadang-kadang kan ya mungkin istirahat kerja, ya kemudian sore-sore sambil ngopi, ya, memandang kemana gitu, nonton TV, tiba-tiba di TV ada tayangan ya cerita tentang kejahatan, kemaksiatan gitu kan, atau tayangan kemaksiatan. Lalu kemudian teringat gitu ya, dulu masa lalu pernah begitu, ada rasa kerinduan ingin nyoba lagi gitu ya. Nah itu tuh ya, kadang-kadang bukannya mudah menghadapinya sahabat Edrim. Nah bacalah doa ini, hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mudah-mudahan ya ketika kita baca doa ini, Allah langsung memberikan ketentraman kepada hati, kepada kalbu kita untuk tidak kemudian terbawa arus, ya, tidak bergejolak ya, sehingga kemudian menodai ya, i'tikad niat berhijrah, yaitu menjaga keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang kan begitu ya situasinya. Nah, bekali anak-anak kita sahabat Edrim terutama nih yang misalnya mau apa? Yang mau kuliah ya ke luar daerah, pokoknya jauh dari kita gitu kan. Dia ngekos gitu kan, kemudian mengatur hidupnya sendiri. Kita tidak bisa memantau siapa teman-teman dia, siapa orang-orang yang datang ke kos-kosannya, kita kan nggak tahu ya sahabat Edrim. Maka ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, nak ya, ayah bunda ya mempercayakan kamu untuk kuliah ya, kamu ngekos gitu kan. Dan ayah bunda tidak bisa mengawasi kamu 24 jam, tapi ada Allah yang mengawasi kamu. Ayah bunda sudah ajarkan kepada kamu mana yang baik, mana yang buruk ya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu ya lingkungan kamu, teman kamu ya. Mungkin dia bawa pengaruh buruk kepada kamu. Ingat ya, kita orang Islam, jelas jalan ya, mana yang haram, mana yang halal, jangan terjerumus kepada yang haram. Kalau godaan untuk terjerumus ke dalam yang haram ini begitu kuat, nak, ini ada doa ya yang harus kamu baca, amalkan doa ini. Doanya surah At-Taubah ayat ke-129 ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ulang-ulang aja nih doanya. Doa diulang-ulang, jadikan amalan ya. Pagi, sore, atau mungkin setiap selesai sholat ya baca hasbiyallah, angkat tangan, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Mudah-mudahan segala bisikan-bisikan tadi ya, pengaruh-pengaruh buruk ya, kemaksiatan yang datang kepada anak-anak kita ini bisa
menjauh ya atau tercegah anak-anak kita dari kemaksiatan yang menggoda mereka. Para suami ya penting juga nih ya, kadang-kadang kerja gitu ya, yang kerja di kantor ini kan ada juga fenomena-fenomena sekarang ini ya, perselingkuhan ya, dan naudzubillah sekarang ini perselingkuhan sepertinya sudah dianggap lumrah ya, karena saking banyaknya kejadian-kejadian ini, padahal itu satu yang haram ya, perzinahan itu haram. Ini bagi para suami ya, kadang-kadang kan kerja ya sekantor gitu kan dengan lawan jenis ya, ini resikonya begitulah ya. Di kantor kita, di rumah waktu kita lebih banyak ketemu dengan orang kantor daripada dengan istri kita ya. Istri kita ketemunya paling malam sama hari libur gitu kan. Kalau dilihat persentase waktu berarti kan sebetulnya lebih lama kita bertemu dengan teman kerja itu kan, bertemu dengan istri kita atau pasangan kita ya. Malam-malam juga itu dipotong tidur kan, tidur 8 jam, paling sedikit 5 jam atau 3 jam, sisanya berarti kan sekitar 4-5 jam lah gitu kan. 4-5 jam ini kalilah sepekan ya, tambahlah hari libur, tetap saja persentasenya ya hampir lebih banyak pertemuan kita dengan orang-orang di kantor gitu kan, di tempat kerja. Nah, bagi Anda ya, apakah yang statusnya istri atau suami ya, berhadapan dengan situasi ini itu kan, lebih sering ketemu dengan orang-orang kantor, kadang-kadang godaannya juga kencang gitu ya. Ya, dia menggoda kita ya, apalagi maaf ya baru cerai mungkin dengan pasangannya statusnya duda atau janda gitu kan. Kemudian pas pula itu ya, wajahnya tipikal kita gitu kan, senang kita sama dia. Ini kan godaan besar ya. Ya bukan nggak boleh poligami gitu kan, tapi kadang-kadang kan ketika kita berbicara poligami ya pasangan kita nggak terima kalau yang suami. Kalau yang perempuan apalagi haram ya. Tidak ada poliandri di dalam Islam. Ya, udah punya suami ya ada yang menggoda gitu kan. Laki-laki gitu ya. Nah, ini harus dihadapi, disikapi dengan benar ya, harus kuat kita menghadapi itu. Dan untuk menambah kekuatan menghadapi kemaksiatan itu, nah bacalah doa ini ya ketika sudah mulai itu ya, ada kecenderungan hati melayani ya, melayani itu angkat tangan ya, berdoa kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Menangislah kepada Allah, takut ya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Baca doa ini, insyaallah ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjerumus ya ke dalam fenomena kekafiran dan kemunafikan itu tadi. Demikian sahabat Adri, mudah-mudahan bisa diamalkan dan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.